Izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek menanam tomat di kebun Pak Ahmad. Kalau kita semua umat Nabi Muhammad jawab salam Ustaz, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luar biasa Pak Ketua, semangat anak-anak kita. Insya Allah semangat sampai selesai acara kita ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah tentunya untuk mempelajari sirah nabawi ataupun maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita senantiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bapak-bapak para pengurus Musala Darul Ulumuddin yang hadir pada malam hari ini, juga tokoh-tokoh masyarakat kita, Pak RT, Pak RW, perangkat kelurahan yang hadir, kemudian teristimewa anak-anak kita yang luar biasa. Ini banyak yang ganteng-ganteng nih Pak, ganteng-ganteng, soleh-soleh dan juga soleha yang di belakang. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang mulia, mudah-mudahan kebersamaan kita di malam ini kebersamaan yang penuh dengan keberkahan, ada oleh-oleh ilmu yang bisa kita bawa pulang nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita doakan anak-anak muda kita ya, anak-anak kita ini mudah-mudahan apa saja cita-cita mereka untuk kebaikan, kemajuan bangsa, agama dan negara ini, semoga Allah SWT berikan kemudahan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lihat di sini ada calon ulama cukup luar biasa, ada calon dokter, tapi dokter yang cinta kepada Islam. Ada yang calon polisi yang cinta kepada Islam. Ada calon guru yang cinta kepada Islam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari generasi Darul Ulumuddin ini ada di antara mereka nanti yang menjadi gubernur Provinsi Riau. Amin amin ya rabbal alamin. Juga sekaligus jadi presiden insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita Maulid Nabi. Tentu kita dianjurkan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana anak-anak Bapak, kita nyanyi dulu? Nyanyi selawat, ada yang dapat? Ya, kita lantunkan dulu ya. Oke, 1 2 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdan syakirin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk ke kajian kita tentang Maulid Nabi. Jadi ada Maulid Nabi, ada Maulud Nabi. Nah, kira-kira yang pas mana ini Bu Pak? Maulid juga ada Maulud ya. Nah, tentu kita mesti bisa membedakan. Maulid Nabi artinya adalah waktu kelahiran Nabi. Sedangkan Maulud Nabi adalah siapa yang lahir. Yang lahir itu adalah Nabi. Nah, itu bedanya. Yang satu adalah waktu kelahiran Nabi, kemudian Nabi itu lahir ke muka bumi ketika itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi ataupun Maulud Nabi itu bid'ah, berarti dia tidak belajar. Nah, kita mempelajari sirah Nabawi, perjalanan Nabi mulai dari lahirnya sampai beliau meninggal dunia. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ada pada diri Nabi itu adalah tauladan yang baik. Nah, apa nanti tauladan yang baik? Insya Allah nanti akan Ustaz jelaskan. Siapa nanti yang mendengarkan bisa menjawab kuis pertanyaan yang Ustaz sampaikan nanti. Ada yang bisa jawab, insya Allah Ustaz kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah DP untuk bisa berangkat umroh. Tapi untuk melunasinya nanti minta sama orang tua. Nah, berapa DP-nya Pak Ustadz? Nanti ya, nanti kita sampaikan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sungguh ada tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Apa yang bisa kita contoh dari Nabi? Secara keseluruhan Nabi bisa kita contoh. Ada 4 sifat Nabi yang sampai hari ini cukup terkenal. Anak-anak Bapak tahu nggak yang 4 itu? Yang pertama Siddiq. Yang kedua Tablik. Siddiq, amanah, tablik, fatanah. Enggak susah ya begini Pak. Jadi ada 4 sifat Nabi. Pertama Siddiq, amanah, tablik, fatanah. Apa yang dikatakan Siddiq? Nabi itu jujur, benar, itulah yang dikatakan Siddiq. Apa yang dikatakan amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga tablik. Apa yang dikatakan tablik? Tablik itu Nabi itu berani menyampaikan kebenaran kepada siapa saja. Itu namanya tablik. Yang terakhir adalah fatona. Apa arti fatona? Nabi itu cerdas, ya. Nabi itu cerdas luar biasa. 4 inilah sifat Nabi yang mesti kita teladani di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita panjang lebar ya terkait dengan 4 sifat ataupun karakter Nabi, tentu kita pelajari dulu Nabi itu kampungnya di mana, Nak? Di atas. Nabi itu orang mana? Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab Saudi bertepatan di kota Mekah. Di mana Nabi itu lahir? Di kota Mekah. Kita ulang, Nabi itu lahir di mana? Di Mekah. Pada hari apa? Pada hari apa? Senin, kemudian 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Berarti anak-anak Bapak yang hadir pada malam hari ini adalah termasuk generasi yang cinta kepada Nabi. Iya enggak? Iya. Insya Allah. Ya. Kemudian siapa nama ayah Nabi? Siapa? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah.
Berapa jumlah anaknya? 7. Yang pertama siapa? Fatimah. Terus siapa lagi? Berapa anak? Anak Nabi berjumlah 7 orang. 6 orang terlahir dari rahim Siti Khadijah. 1 orang dari siapa? Hah? Ada istri Nabi namanya Kittiyah. Ya. Jadi anak Nabi berapa orang? 7 orang. Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Abdullah. Sama dengan nama ayahnya ya. Iya kan? Oke, kita ulang. Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah Zahra, Ibrahim. Ya, berarti jumlahnya 7. Ini mungkin bisa jadi nanti salah satu kuis, ya. Jadi kita ulang, Nabi mempunyai 7 orang anak. 6 terlahir dari ibunya yang bernama Siti Khadijah, dan kemudian 1 orang lahir dari istri yang berbeda. Ya. Siapa nama anak Nabi yang pertama? Qasim. 2 Zainab. Ketiga Abdullah. Keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummi Kalsum. Yang keenam Fatimah. Yang ketujuh Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi, ya. Kalau kita mencintai Nabi, tentu kita mesti tahu siapa saja nama anak-anak beliau, iya kan? Ada enggak yang cinta dengan film Ipin Upin di sini? Oh, masya Allah. Coba nunjuk nak siapa? Siapa nama pemilik durian nak? Pemilik durian siapa? Tuk Dalang. Luar biasa. Iya kan? Siapa saja pemain di film Upin Ipin itu? Siapa? Siapa lagi? Oke. Berarti hampir semuanya hafal ya. Begitu juga kita mencintai Nabi lebih mencintai makhluk yang lain. Ya. Berarti Nabi Muhammad SAW kita juga mesti tahu keluarga Nabi, siapa nama ayahnya. Alhamdulillah tadi sudah dapat. Siapa ibunya, siapa anaknya, berapa orang jumlahnya. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib. Itu nama kakek Nabi. Siapa nama paman Nabi yang terkenal? Abu Talib. Apakah Abu Talib masuk Islam sebelum meninggal? Jawabannya tidak. Nah, disitulah sayangnya sedikit, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi, dan bahkan tahun kelahiran Nabi itu dinamakan tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena di saat Nabi lahir ada seorang raja yang datang dari Yaman. Siapa namanya? Abraha. Abraha yang datang dari Yaman menuju kota Mekah. Apa tujuan Abraha? Menghancurkan Ka'bah. Apakah rencana jahat Abraha itu diizinkan oleh Allah? Tidak. Bahkan bapak ibu yang mulia, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abraha itu sampai ke kota Mekah, Pak Bu, sesampainya beliau ke kota Mekah, dia menemui salah seorang tokoh yang terkenal, yaitunya Abdul Muthalib. Abraham mengatakan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, andai kata Ka'bahmu ini akan kami hancurkan, kata Abraham, apakah engkau bisa mempertahankan ini? Apa kata Abdul Muthalib? Yang pemilik Ka'bah ini bukanlah kami. Kami hanya sekedar menjaga Ka'bah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tetapi untuk mempertahankan Ka'bah ini terus berdiri, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abraha bersama pasukan bergajahnya itu dihancurkan oleh namanya burung fil ataupun burung ababil. Burung apa namanya? Burung ababil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, tak ada satupun yang tidak mungkin. Ternyata melalui burung begitu kecil bisa dia menghancurkan tentara Abraha bersama pasukan bergajah. Bahkan menurut riwayat ibu dan bapak jamaah mulia, Abraha sempat lari ke sebuah daerah, tetapi ketika beliau lari, dagingnya rontok seperti orang daging yang direbus. Dia jatuh rontok satu persatu sehingga pada akhirnya dia mati. Jadi Bapak Ibu yang mulia, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang mesti kita pelajari di Maulid Nabi ini? Yang kita pelajari dari Nabi adalah contoh tauladan yang mesti kita ambil dari beliau. Di antara tadi sifat Nabi adalah siddiq, jujur ya. Pentingkah jujur itu? Penting. Kata Nabi, alaikum bisiddiqi fa inna siddiqi yahdi ilal birri. Biasakanlah kejujuran, kata Nabi, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mesti menjadi orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW seorang pedagang, saudagar yang terkenal, tapi beliau cukup jujur luar biasa. Kalau Nabi itu berdagang, kalau ikut barangnya rancak, dikatakan rancak. Ikut barangnya nomor 2, dikatakan nomor 2. Ikut barangnya yang tidak rancak, dikatakan tidak rancak. Berarti Rasulullah SAW mengedepankan sebuah kejujuran di dalam berdagang. Ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, maka yang pertama yang mesti kita contoh dari Nabi adalah sifat jujur. Kemanapun kita pergi, sepanjang kejujuran ada dalam diri kita, insya Allah kita akan selamat. Sepanjang kejujuran mesti ada. Nah, maka dari itu kita pelajari bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi berbicara. Dia sangat jujur dan sangat benar. Begitulah teladannya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang mulia, seperti apa Nabi berkeluarga? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling penyayang kepada istrinya. Inilah tauladan Nabi. Orang apa, Bu? Yang penyayang kepada istrinya. Nah, andai kata bapak-bapak ini termasuk mencontoh Nabi, maka otomatis kami kaum bapak ini akan sayang kepada istri dan anak-anak. Iya kan, Bu? Insya Allah. Jadi Rasulullah itu adalah teladan yang luar biasa. Bahkan beliau itu memanggil nama istrinya, ya Humairah. Apa artinya, Bu, Pak? Wahai wajah kemerah-merahan. Itu tergantung kulit you. Kalau kulitnya agak hitam, tentu blacksmith. Kalau kulitnya agak kecoklat-coklatan, ya Humairah, udah menyindir ya. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi adalah Nabi ini mempunyai satu panggilan yang terbaik untuk menyenangkan hati istrinya, untuk menyenangkan hati istri dan anak-anaknya. Maka beliau memanggil ya Humairah. Maka sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW membiasakan memuji para istrinya, memuji istri beliau. Kira-kira ibu-ibu sering nggak dipuji sama bapak? Sering nggak? Ini adalah salah satu tauladan yang bisa kita ambil dengan Nabi. Ada orang, Pak, Bu, de ariko lama bana gula istri bu, ndak tanggung lama anu, rasu-rasu makan di pinggir pantai Dumai, bakok itu asin, ndak tanggung asin. Kira-kira senang nggak ibu dengar? Senang nggak dengarnya, Bu?
Jadi tauladan Rasulullah SAW, beliau memuliakan istri dan anak itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan nafkah, memberikan uang belanja. Ibu-ibu, uang nafkah dengan uang belanja beda nggak, Bu? Bu? Dibedakan nggak semua, Pak? Nah, Bapak Ibu yang mulia, yang dikatakan uang belanja adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan wajib, ya, kebutuhan dapur. Belanja setiap minggu itu namanya uang belanja. Mana sih yang dikatakan uang nafkah? Uang nafkah adalah uang spesial tambahan dari seorang istri di luar uang belanja. Istriku, inilah uang belanja hari ini 300.000. Alhamdulillah, karena mendengarkan kajian Ustadz Gan kemarin, inilah 200.000 nafkah. Berarti ibu terima berapa, Bu? 500, iya kan? Ibu mau dibedakan tidak? Mau, ya, Pak. Mau dibedakan. Artinya apa, Pak Ibu yang mulia? Rasulullah SAW memberikan tauladan itu. Nabi Rasulullah SAW adalah mencontohkan kepada kita, beliau tidak termasuk orang yang pilih ke bini. Kalau ada orang pilih ke bini lah, dia uang belanja, berkulah pulang pasar ditanya, aduh tak balik bini tadi. Itu masalah. Ayo. Kalau nyetanyo belum balik mak, aduh tak balik bini tadi, itu tak mencontoh Nabi. Kalau Rasulullah jangankan menanya itu, bahkan ditambah. Jadi kalau ibu-ibu sepakat, kita launchingkan malam kini. Ya, Pak. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan SWT, inilah tauladan yang bisa kita contoh dari Nabi. Tahu enggak ibu dan bapak berapa mahar ketika Nabi menikahi Khadijah? Berapa maharnya? Tahu enggak, Bu? Berapa, Pak? Di waktu Rasulullah menikahi Siti Khadijah, ya, berapa mahar yang diberikan oleh Nabi? 20 ekor onta. Tapi catatan, jangan minta tambah ibu di rumah kok. Tambahlah, Nabi aja 20. Artinya apa? Khadijah tidak meminta, tetapi Rasulullah SAW memberikan kemuliaan bahwa Khadijah diberinya mahar 20 ekor onta. Kalau satu onta itu ibu tahu enggak berapa, Bu, Pak? Satu onta sampai 50 sampai 60 juta. Taruhlah 50 juta. Kalau 50 juta dikali 20 berapa, Bu? 1 miliar. 1 miliar. Itu luar biasa. Jadi Bapak yang mulia, tetapi sebaliknya, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang tidak menuntut mahar begitu banyak. Tetapi karena Rasulullah memiliki kemuliaan yang luar biasa, maka dia beri. Berarti kalau Nabi menikah dengan Siti Khadijah, kemudian maharnya 20 ekor onta, berarti Nabi itu orang kaya atau miskin? Apa? Nabi itu orang kaya, bukan orang miskin. Nabi itu orang kaya, memang di awal kehidupan memang begitu. Beliau dalam keadaan sulit. Kenapa? Di waktu beliau berada dalam kandungan ibunya, 6 bulan dalam kandungan ibu, ayah meninggal. Dan kemudian ibu dan bapak yang mulia, coba bayangkan seperti apa perasaan seorang ibu Siti Aminah. Anak berada dalam rahim ini 6 bulan, sementara ayahnya meninggal. Gimana kira-kira perasaan itu? Sedih nggak, Bu? Setelah Nabi itu lahir, siapa yang menyusui Nabi? Yang menyusui Nabi yang pertama Suwaibah. Setelah itu beberapa saat kemudian barulah Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa, Bu? Halimatus Sa'diyah, yang memang profesinya menyusui bayi-bayi yang ada ketika itu. Itu adalah salah satu
mata pencaharian. Tapi ternyata Halimatus Sa'diyah mendapatkan sebuah keberuntungan, maka beliau menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Halimah Sa'diyah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita mencontoh Rasulullah SAW, kita contoh ibadah Nabi. Seperti apa ibadah Nabi? Kana yakumu minal laili hatta tatafataru qad mahu fakultu lima tasma'u hadza ya Rasul. Pada suatu malam, ibu dan bapak yang mulia, ya, pada suatu malam Nabi itu sholat tahajud. Ketika istrinya bangun jam 10, jam 11, ditengok Nabi sholat malam. Bangun jam 2, Nabi sholat malam. Bangun jam setengah 4, Nabi sholat malam. Bahkan bapak ibu jamaah yang mulia, sampai bengkak kaki beliau itu, bengkak mata kakinya ibu bapak jamaah yang mulia, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi itu sudah pasti masuk surga, kemudian dia sudah pasti diampunkan dari dosa. Tetapi coba bayangkan begitu taatnya Nabi. Menurut Bapak dan Ibu, anak-anak kita semua, apakah kita sudah pasti masuk surga? Mudah-mudahan masuk semuanya. Amin. 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 Nah, coba bayangkan, kita belum tentu apakah kita masuk surga atau tidak. Belum ada jawaban, padahal Nabi sudah ada jawaban. Tetapi barangkali Bapak Ibu jamaah yang mulia, maka dari itu seharusnya ibadah kita kian hari kian meningkat. Kenapa? Karena belum ada jaminan Bapak Ibu jamaah yang mulia, setelah hari kematian kita langsung mendapatkan nikmat jannah itu. Tapi kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan nikmat surga itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW begitu taatnya beliau, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah, itu luar biasa. Karena ibadah terbagi dua. Yang pertama ibadah ammah, yang kedua khasah. Apa yang dikatakan ibadah ammah? Ibadah umum yang tidak ada rukun dan syarat. Apa yang dikatakan ibadah khasah? Ibadah khusus adalah ibadah yang mempunyai rukun dan syarat, seperti sholat, ya, nah, seperti puasa, zakat, itu ada rukun. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita contoh Nabi itu adalah melaksanakan sholat wajib, dan juga tidak kalah penting beliau melakukan sholat sunnah. Pertanyaannya, umur berapakah anak kita diajak untuk sholat? Umur berapa Pak Bu? Umur 7 tahun. Kata Rasul, muru sabia iza balaga sab'a sinin, apabila anakmu berumur 7 tahun, ajak mereka untuk sholat. Iza balaga asra sinin fadribu alaih, apabila umurnya 10 tahun masih belum mau dia sholat, maka ayah dan ibu boleh memukul kakinya, ya, boleh menegasinya supaya dia bisa melakukan sholat. Anak-anak Bapak, siapa yang sholat subuh pagi tadi? Tunjuk tangan. Siapa yang sholat subuh pagi tadi? Siapa yang ketiduran pagi tadi sehingga tidak bisa sholat subuh? Tunjuk tangan. Oh ya, lebih banyak. Jujur ya, itu luar biasa. Karena tadi Pak, Bu, anak-anak kita sudah belajar Nabi itu sidik, jujur. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, apabila umur kita 7 tahun, maka kita harus sholat. Ya nak, harus sholat. Kalau umur kita sudah 10 tahun masih belum mau sholat, maka ayah ibu boleh cubit, boleh nggak? Hah? Boleh. Mukul. Artinya apa? Bahasa memukul di situ adalah boleh kita tegasi. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, kita sebagai orang tua mesti menjadi contoh. Mesti menjadi contoh.
Anak-anak bapak siapa yang sholat maghrib tadi berjamaah? Alhamdulillah. Ya subuh yang agak susah pak. Kadang subuh apa ya? Alhamdulillah. Berarti Rasulullah SAW mencontohkan begitu pentingnya sholat, bahkan sampai kaki beliau itu bengkak. Maka dari itu ibu bapak jamaah yang dimuliakan SWT, kita tingkatkan ibadah sholat kita setelah selesai memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh itu kapan? Waktu pagi. Sholat itu zuhur kapan? Sholat asar kapan? Sholat maghrib kapan? Sholat isya? Sholat maghrib apa namanya? Sholat subuh di pagi hari. Yuk kita nyanyi ya. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Sekali lagi ya. Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya. Wah, ingat ya bahwa sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur di siang, asar sore, maghrib isya di malam hari. Nah, jadi jangan sampai lupa karena hukum sholat itu wajib, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkib. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah pelajaran yang berharga untuk kita. Bagaimana Nabi SAW melaksanakan perintah sholat, bagaimana Nabi melaksanakan sholat sunnah, sungguh luar biasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja Nabi serius. Kemudian apa lagi yang bisa kita contoh dari Nabi? Apa lagi nak? Yang kita contoh dari Nabi apa? Nabi itu setelah jujur apa? Sidik, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kemudian Nabi itu berani menyampaikan kebenaran. Yang terakhir Nabi itu cerdas. Seperti apa kecerdasan Nabi, Bapak Ibu yang mulia, anak-anakku yang dimuliakan Allah, seperti apa cerdasnya Nabi? Ya, ketika terjadinya banjir besar sehingga merusak bangunan Ka'bah. Ka'bah itu runtuh. Dan tokoh-tokoh Quraisy, ibu dan bapak jamaah yang mulia, mereka berebut, mereka mengatakan ambolah yang berhak. Suku kamilah yang berhak untuk meletakkan batu pertama pembangunan kembali Ka'batullah itu. 4 suku ibu dan bapak jamaah yang mulia yang selalu bertengkar, mereka saling berebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi datang untuk menyelesaikan itu. Seperti apa Nabi memberikan penyelesaian? Maka Nabi ambil serbannya. Serban itu 4 segi. Setiap sudut dipegang oleh suku. Tadi 4 suku ya. Nah, jadi suku A megang sudut kanan, suku B sudut kiri, suku C kanan atas, suku D kiri. Jadi akhirnya Nabi membentangkan sorbannya itu, ibaratkan ini dibentangkan oleh Nabi. Bagaimana caranya supaya bijaksana ini? Betapa cerdasnya Nabi, maka Nabi mengambil batu bata itu. Mungkin apakah sama dengan batu bata? Walam. Mengambil batu, kemudian batu itu ditaruhkan di atas serban tadi, maka serban itu diangkat oleh 4 orang. Berarti 4 suku menaruhkan batu tadi, mereka angkat, ditaruh ke tempat peletakan batu pertama. Begitulah cerdasnya Nabi.
Jadi Rasulullah SAW untuk menghindari konflik terjadinya sebuah persoalan besar di tengah-tengah masyarakat, maka Nabi sangat cerdas sekali. Itu luar biasa. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi. Yang pertama tadi, beliau itu berbuat baik kepada keluarganya, kasih sayang kepada istrinya. Nah, kasih sayang berbuat baik itu pun juga mesti jujur. Ibu-ibu pingin gak bapak jujur, Bu? Bu, pingin gak bapak jujur? Pingin. Ibu-ibu pingin gak anak-anak itu jujur? Pingin. Tetapi ada pula di seberang sana Bapak Ibu lihat, Pak Ustadz, ada juga jujur yang menyakitkan Pak Ustadz. Bantu apa pula jujur yang menyakitkan? Rupanya lah selama seminggu suaminya kok manu-manu sabu. Makan kurang, minum tak pasalero. Sehingga istri bertanya, lah kira-kira badek kurang mana makan suami yang begini. Kira-kira yang terjadi. Sehingga pertanyaan itu muncul disampaikan oleh istrinya, dah, mangga aku ambo tengok lah 3 hari, bahkan lah sampai seminggu, udah ambo tengok, ndak selero aja makan, latih aja bawaan. Apa kata suaminya? Kata suaminya, masalahmu ndak ada. Jadi mangga udah ada mana-mana. Ya dikatakan ndak ada sekete. Kata ndak ada sekete. Lama-lama lah sampai beberapa hari istrinya curiga, apa kau ndak lama masak nambo dah? Lama, sama jangan biasa. Apa kau ada sesuatu yang mengganjal perasaan sehingga tidak nyaman ambo ketika di rumah? Ndak. Jadi apa masalahnya? Apa kau udah nak berbini cik lain? Katanya, itu. Rupa mana-manuangnya jujur tapi kata ibu itu menyakitkan Pak Ustaz. Katanya itu racun dunia. Tayo tidak tahu. Jadi Bapak Ibu yang mulia, untuk menjaga satu sama lain itu penting. Suami menjaga istri, istri menjaga suami, bersama menjaga anak-anak. Insya Allah menjadi keluarga bahagia. Kan ada nyanyi itu, Bu. Jagalah suami, jangan disakiti, ridho suami, ridho ilahi. Doakan suami bila mencari rezeki, ikhlaskan suami bila nak berbini lagi. Suai itu. Kalau bapak suai itu. Beda lagunya, Bu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita kembali ke pokok kajian sebentar lagi. Yang pertama yang kita contoh dari Nabi adalah sidik Nabi itu jujur. Maka kita mesti jujur. Yang kedua adalah amanah Nabi itu dapat dipercaya. Amanah Bapak Ibu yang mulia, amanah yang dimaksud itu Nabi itu benar-benar bisa dipercaya. Kenapa? Karena beliau jujur. Yang ketiga, sidik amanah, tablik. Mereka Rasulullah itu berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Nabi berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Nabi itu sangat cerdas yang luar biasa. Tetapi apa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil? Yang kelima adalah Rasulullah SAW itu dia mempunyai manajemen kematian. Manajemen apa, Bu? Manajemen kematian. Apa yang dimaksud manajemen kematian itu, Ibu Bapak yang mulia? Rasulullah SAW memanage sedemikian rupa supaya beliau itu mendapatkan kematian yang diinginkan. Seperti apa mati yang diinginkan, Bu? Apa, Bu? Tentunya husnul khotimah.
Nah, di perusahaan misalnya, di usaha kita ada standar operasional prosedur, ada SOP-nya, ada manajemennya. Kadang-kala menghadapi kematian, orang tak pakai manajemen, padahal kematian itu pasti akan datang. Iya kan Bu? Pasti akan datang. Nah, setelah kita meninggal, kita masuk ke dalam kubur, akan ditanya oleh dua malaikat. Malaikat apa namanya? Mungkar dan Nakir. Tetapi ibu dan bapak jamaah mulia, insya Allah bagi ibu dan bapak yang tidak menginginkan pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam kubur, ada beberapa amalannya. Yang pertama, baca setiap malam surah Al-Mulk. Surah apa? Apa bunyinya, nak? Alhamdulillah, anak-anak kita hafal. Orang yang mau membaca surat Al-Mulk setiap malam, insya Allah mereka itu akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur itu. Tetapi memang kita biasakan setiap malam, insya Allah. Itu luar biasa. Apa Bu? Ya, tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah setiap malam, ya, terutama adalah apa? Ya, malam Bu dianjurkan. Tapi kalau siang juga tidak masalah. Tetapi Rasul menyampaikan orang yang akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu, diantaranya adalah membaca surah Al-Mulk di malam hari. Nah, silakan kita amalkan ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Apa katanya Bu? Insya Allah begitu Bu. Insya Allah. Dan termasuk orang yang tak ditanya. Bapak yang mulia, karena 7 langkah keluarga meninggalkan kubur, maka jenazah sudah ditanya. Jenazah ya Bu, bukan mayat. Ibu masih ingat beda jenazah dengan mayat? Masih ingat? Beda kan Bu? Jenazah orang yang sudah diurusi, mayat belum diurusi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita baca Al-Quran itu setiap malam, kita khususkan surah Al-Mulk, itu luar biasa. Tetapi insya Allah semua Al-Quran kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, insya Allah Al-Quran ini nanti di alam barzah itu menjadi senter penerang, menjadi lampu yang terang benderang. Kenapa? Karena kubur itu menurut informasinya gelap. Gimana kubur itu Bu? Gelap. Ada enggak orang membawa lampu ke dalam kubur? Lampu seperti ini ada di bawah Bu Pak? Tidak. Tetapi lampu yang akan menerangi cahaya kubur itu, inilah dia Al-Quranul Karim, insya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu Rasulullah mengajarkan kita zikrul maut, mengingat-ingat sebuah kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua yang hadir ini termasuk anak-anak kita takut akan kematian apa rindu dengan kematian? Ya Bu? Takut Bu. Nah, takut akan kematian itu nalurinya manusia. Kenapa kita takut? Karena bekal yang akan kita bawa itu belum sempurna, belum cukup. Tetapi Bapak Ibu mulia, siap tidak siap, mau tidak mau, pasti akan menjadi jenazah. Coba bayangkan ada orang kaya, ada pejabat, ada orang punya sawit sekian ratusan hektar, ada orang punya kendaraan yang luar biasa. Tetapi berbeda nggak kuburnya dengan tukang becak? Beda enggak Bu?
Ini ada orang kaya, ada pejabat, di sini ada orang biasa, bahkan ada orang yang rendah kedudukannya di mata manusia. Ketika kita antarkan di saat hari terakhirnya itu, sama atau beda kuburannya, Bu? Sama enggak? Ada orang punya rumah cantik, bangunannya mega, bajunya bagus yang luar biasa, tetapi ternyata di akhir kehidupannya itu bajunya sama, tidak berbeda kedudukan manusia di mata sosial. Kenapa? Karena di situ adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak yang mulia, sebagaimana disampaikan oleh Pak RT kita tadi, kalau kita membuat sebuah manajemen kematian, tentu yang mesti kita perhatikan adalah apa yang akan kita bawa besoknya. Kita belanjakan sebagian harta kita kepada jalan Allah untuk pembangunan, membantu masjid musola. Insya Allah dia akan terus mengalirkan pahala sampai kapanpun. Jadi maka dari itu Bapak yang mulia, Rasul juga mengatakan harta itu cuma 3. Harta yang 3 itu, yang pertama adalah ma'akala fa'afna. Apa yang sudah kita makan lalu dia berproses di dalam lambung, besok dikeluarkan. Ma'akala fa'afna. Apa yang sudah kita makan lalu dia membusuk di dalam lambung, besok akan dikeluarkan. Yang kedua adalah aula bisa fa'abla. Apa yang sudah kita pakai, kemudian pakaian itu semakin hari semakin usang. Ada enggak, Bu, Pak, pakaian nambogo Pak Ustaz semakin hari semakin baru? Ada enggak? Rambutku Pak Ustaz semakin hari semakin hitam. Ada enggak, Bu, Pak? Tak ada. Apa yang sudah kita pakai kemudian dia berangsur usang. Yang terakhir adalah autasaddaqo fa'amdais. Apa yang sudah kamu infakkan, kata Nabi, apa yang sudah disedekahkan, maka itulah yang akan mengalirkan pahala sampai kapanpun. Namanya sedekah. Ada sedekah wajib, namanya zakat. Ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini luas sekali pembahasannya. Tetapi yang panjang pahala amalnya adalah sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, sedekatun jariyah itu, sedekah jariyah itu sama dengan infak, sama dengan wakaf. Itu sedekatun jariyah. Nah Bapak Ibu yang mulia, kita lanjut sedikit lagi apa yang bisa kita contoh pada Nabi. Nabi di dalam berdagang beliau jujur, di dalam membeli Nabi Muhammad SAW menjadi pembeli yang terbaik. Bu, seperti apa pedagang yang terbaik? Pedagang yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti apa pembeli yang terbaik? Pembeli yang terbaik adalah ketika menawar tidak terlalu murah. Bahkan Bapak Ibu melihat sebaiknya kalau kita sudah mempelajari bahwa sedekatun jariyah itu luar biasa, maka cara menawar itu kita beda. Misal ibu ke pasar, bapak ke pasar, Pak. Sampai di pasar ditanya, "Bara lado sekilo." Kata orang menjual tu, lado kini 23.000. Biasanya kalau ibu-ibu tawar, bara tawar ibu? Bara, Bu? Bisa enggak 20? Iya kan, Bu? Atau lebih murah deh. Bahkan ada sebagian Bapak Ibu keliling mencari yang termurah. Tetapi giliran belanja di Alfamart, belanja di Indomart, tak pernah tawar. Aku masalahnya. Tetapi giliran membeli lado di orang yang ekonominya menengah ke bawah, itu tawar tak tanggung. Kalau supaya Maulid Nabi kita malam kini berbuah, boleh ibu dapat tawar, tapi kita rubah. Baca nawarnya. Pak Ustaz, Bu, bara lado sekilo 23.000. Bisa enggak 25? Bisa enggak, Bu? Kalaupun tidak kita sebutkan bisa enggak 25, paling tidak kasih uang 25.000, tak usah minta balik. Itu luar biasa tuh. Biasanya kita membayar tukang parkir, bara sekali parkir, Bu, Pak, 2.000, kini aginya 10.000.
Kecil tukang parkir, ya Allah mudahkanlah rezeki ibu, mudahkan rezeki bapakku ya Allah, mendapat doa yang terbaik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka itu ketika Nabi itu berbelanja, beliau belanja benar-benar sesuai dengan ridho ya Allah SWT. Ada juga sebagian orang kalau gilirannya membeli, Bu, tidak tanggung tawarnya, tapi giliran menjual bertahan mahal sejadi. Ada itu. Tapi Rasulullah SAW, beliau mencontohkan ketika menjadi pedagang, dia menjadi pedagang yang baik. Ketika menjadi pembeli, dia menjadi pembeli yang baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, kajian kita yang kita contoh dari Nabi adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita, bahkan dalam Al-Quran itu sudah dicantumkan oleh Allah untuk membayar zakat. Membayar apa, Bu? Pak, membayar zakat. Hukum membayar zakat wajib apabila harta itu sudah sampai satu nisab. Kalau ada orang beternak kambing lah sampai 40 ekor, maka satu di antara kambing itu mesti dibayarkan zakat. Ada orang ternak sapi ataupun kerbaunya lah sampai 30 ekor, maka dibayarkan zakatnya 1 ekor. Apabila Bapak Ibu jamaah yang mulia memiliki emas simpanan, simpanan ada di rumah, ya. Kalau jumlahnya sudah melebihi 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau zakat perhiasan tidak. Kalau Bapak Ibu ini perhiasan Pak Ustaz, untuk dipakai sebuah perhiasan, maka itu memang tidak wajib zakat. Tetapi yang wajib zakat adalah harta yang emas yang disimpan, dijadikan untuk tabungan kita. Itulah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, mungkin barangkali inilah beberapa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi. Kalau kita pelajari proses lahirnya, ya, sampai perjalanan Rasulullah SAW sampai meninggal beliau, tak cukup waktunya, Pak. Jadi mungkin barangkali kita ambil saja intisari dari kajian kita malam hari ini. Kita ulang. Yang pertama yang kita contoh dari Nabi itu sidik, artinya jujur. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga apa nak? Tabligh. Yang keempat, fatana. Di pertanyaan Ustaz, siapa yang bisa menyebutkan jumlah anak Nabi dan sebutkan namanya masing-masing? Siapa bisa? Silakan nak, maju. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, ini dulu. Sebutkan. Siapa namanya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Farizi Siregar. Nama anak Nabi ya? Nama-nama anak Nabi itu ada 7. Yang pertama Sayyidina Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Sayyidina Abdullah, yang keempat Ruqayyah, yang ketujuh Ummi Kulsum, yang keenam Fatimah, yang ketujuh Ibrahim. Oke. Nama siapa nama ini? Siapa nama? Farhan Al-Farizi. Oke, Farhan ya. Dari pertanyaannya kira-kira jawabannya betul, Bu, Pak? Oke, Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Ibrahim. Tunggu sebentar ya. Hadiahnya akan Ustaz kasihkan. Oke, pertanyaan kagak sama tadi ya. Oke, tapi ada tambahannya satu ya. Dari anak yang 7 tadi, ya, sebutkan nanti 7 orang anak Nabi, berapa orang yang terlahir dari ibunya bernama Khadijah, berapa orang yang terlahir dari ibunya yang lain. Siapa nama anaknya yang terlahir
di ibunya selain dari Khadijah. Silakan. Perkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rosita. Sebutkan dulu urutannya. Anak Nabi? Nama anak Nabi Muhammad yaitu 1. Qasim, 2. Zainab, 3. Abdullah, 4. Ruqayyah, 5. Ummu Kulsum, 6. Fatimah, 7. Ibrahim. 6 dari istrinya yang bernama Khadijah, dan 1 dari istrinya yang lain. Kiptiah ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya kakak. Sudah 2 orang. Rencana ini DP untuk umroh ini 3 orang. Tapi berapa DP-nya itu rahasia nanti. Satu pertanyaan lagi, ya. Satu pertanyaan lagi. Silakan anak-anak bapak yang bisa membacakan surah Al-Mulk atau bacakan Al-Fatihah dengan suara murattal. Ada yang bisa? Iya, tartil. Ya, silakan. Silakan. Baca Al-Fatihahnya dengan irama. Kenalkan namanya siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Syarif Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah luar biasa ya. Sudah 3 orang ya Bu, Pak. Ini kita doakan, insya Allah mudah-mudahan sesegera mungkin mereka bertiga ini bisa menambah uang DP sehingga suatu saat bisa berangkat umroh insya Allah. Amin. Amin, amin. Aminkan doa saya Bu, Bapak. Allahumma yassir lana bi ziyaratil harmain al-Makkah wal Madinah lil sukaini haji wal umrah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang memang tiket umrah itu agak naik ya, agak naik. Berapa Bu? Di atas 40 juta. Berapa Bu? 26. Kemarin tuh Bu, kalau sekarang dia naik masa Covid. Oh iya sudah ini ya. Oke, taruhlah 26 juta. Kalau Ustadz kasih satu orang 20.000 satu orang, berarti nambah berapa dong? Enggak banyak nambahnya ya. Oke, ini hadiah Ustadz kasih 20.000 satu orang. Mana tahu ini benar-benar menjadi niat doa yang terkabulkan oleh Allah bisa berangkat umroh. Kalau 25 juta tinggal menambah 24.920 lagi. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada tukar nih Pak. Iya 20.000 satu orang. Tolong Pak. Bentar ya, ditukar dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Wirmanto. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya
Lekang. Kalau di jalanan nih. Ah, ini kan lagi ya. Halo. Di mana anak-anaknya tadi yang mendapat tiket umroh tadi mana? Nah, ayo maju ke depan. Dikasih ya. Satu-satu ya, kita rebutan.